Ya, informasi terpopuler di situs CNBC Indonesia yang pertama datang dari Presiden Prabowo, di mana Presiden Prabowo Subianto ini resmi mengumumkan rencana mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa. Proyek ini diperuntukkan untuk menyelamatkan jutaan warga dari ancaman abrasi dan juga banjirop. Prabowo menyebut tanggul Jawa Pantura Jawa akan memiliki panjang 535 km. Menurutnya pembangunan akan dilakukan bertahap mengingat luasnya wilayah yang dilindungi. Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun dengan total investasi mencapai 80 miliar dolar Amerika atau setara 1.298 triliun rupiah. Prabowo menekankan pentingnya memulai proses sejak sekarang, meskipun penyelesaian akhir akan diteruskan oleh generasi mendatang. Giant Seawall diharapkan menjadi solusi jangka panjang mengatasi banjir dan abrasi yang kian sering terjadi di kawasan Pantura, khususnya di Jakarta, Semarang, dan Demak. Selanjutnya kita ke Amerika Serikat, di mana ketegangan politik di Amerika Serikat ini kian memanas. Konflik terbuka terjadi di antara pemerintah pusat dan negara bagian Oregon. Pasca Presiden Donald Trump memerintahkan pengerahan pasukan federal di Portland. Menteri Pertahanan Pete Hegseth memerintahkan 200 personel Garda Nasional Oregon beroperasi di bawah otoritas federal. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Oregon menggugat Trump atas dugaan melampaui kewenangan. Trump berdalih pasukan dikirim untuk melindungi gedung imigrasi federal dari apa yang ia sebut dengan teroris domestik. Namun data kepolisian menunjukkan kejahatan kekerasan di Portland justru turun 51% dalam 6 bulan terakhir. Pengerahan ini memicu gejolak politik dan gugatan hukum. Bahkan pejabat Pentagon mengaku terkejut karena langkah Trump tak dikoordinasikan dengan baik. Wali kota Portland juga mengaku baru tahu keputusan tersebut lewat media sosial. Ketegangan ini kian memunculkan kekhawatiran mengingat Trump memberi peringatan penggunaan kekuatan penuh. Namun belum jelas apakah termasuk penggunaan senjata mematikan. Selanjutnya yang ketiga, pasar HP premium dunia ini mengalami lonjakan terbesar di semester pertama 2025. Laporan Counterpoint Research mencatat pertumbuhan 8% year on year, melampaui kinerja pasar HP secara keseluruhan yang hanya naik 4%. Tren premiumisasi terlihat kuat di berbagai wilayah dengan segmentasi premium menyumbang lebih dari 60% pendapatan HP global. Apple masih dominan dengan pangsa 62% meski turun dari 65% tahun lalu akibat kehilangan pasar di China kepada Huawei dan juga Xiaomi. Sementara itu Google berhasil masuk top 5 atau top 5 dengan lonjakan penjualan hingga 105%, sementara Samsung bertahan di posisi kedua dengan pertumbuhan 7% dan pangsa pasar stagnan 20%. Huawei dan Xiaomi mencatat lonjakan masing-masing 24% dan 55% year on year. Counterpoint juga mencatat lebih dari 80% penjualan HP premium didorong teknologi AI generatif. Hal ini menegaskan inovasi AI menjadi pembeda utama di pasar premium global. Selanjutnya datang dari Vietnam, di mana pemerintah Vietnam ini mengambil langkah darurat menyusul menerjangnya topan Bua Loi yang makin intensif. Bandara ditutup, ribuan warga dievakuasi, serta tentara disiagakan untuk antisipasi dampak bencana. Topan Bua Loi yang membawa angin hingga 133 km per jam diperkirakan mendarat di Vietnam Tengah pada Senin dini hari. Badan Perakiraan Cuaca Nasional menyebut Bua Loi bergerak 2 kali lebih cepat dari rata-rata dan beresiko memicu banjir, tanah longsor hingga banjir bandang. Di Provinsi Ha Tinh, lebih dari 15.000 warga sudah dievakuasi, sementara ribuan tentara dikerahkan untuk siaga. Warga di Vinh bergegas mengamankan rumah dan perahu, mengingat kerugian besar sebelumnya akibat topan Kajiki. Vietnam menutup operasi 4 bandara termasuk Da Nang dan menutup sekolah-sekolah di daerah terdampak. Hujan deras sudah menyebabkan banjir di Hue dan Quang Tri.